Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru UPTD SDN Tanjungwangi yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dapat berkumpul di SD kita dengan acara yaitu CGPP Angkatan 10, yaitu Bu Wijiati SPD yang pada kesempatan hari ini akan membicarakan masalah budaya positif di SDN Tanjungwangi. Nah, untuk itu saya mengharapkan kepada Bapak Ibu semuanya agar apabila nanti ada pembukaan angkatan yaitu guru penggerak, sekiranya Bapak Ibu yang belum ikut agar bisa ikut mendaftar. Mudah-mudahan Bu Wiji sampai finish nanti tidak ada halangan suatu apapun yang saya harapkan. Nah, untuk itu waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Wiji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala UPTD SDN Tanjungwangi, Ibu Sundari SPJ, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SDN Tanjungwangi, dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Pada pagi menjelang siang hari ini, izinkan saya Wijiati CGP Angkatan 10 dari UPTD SDN Tanjungwangi, Kabupaten Lampung Timur akan menyampaikan diseminasi pemahaman budaya positif di UPTD SD Negeri Tanjungwangi, yaitu sekolah kita tercinta. Jadi sebelum kita mulai, Bapak Ibu, izinkan saya akan memutar suara. Ini suara musik instrumen. Silakan Bapak Ibu santai sejenak, fokuskan semua perhatian, hilangkan semua beban yang ada dalam diri. Silakan kita semua hadirkan energi positif dalam diri kita. Kenapa? Karena tadi pagi, apalagi yang ibu-ibu itu sudah butek duluan, sudah gebrungsung kalau bahasa kitanya. Setelah itu datang ke sekolahan, kita menghadapi anak-anak kita yang sudah seminggu ini sedang melaksanakan asesmen sekolah tingkat akhir ya. Nah ini, jadi saya mohon dengarkan dulu suara musik instrumen ini, pejamkan mata supaya kita tenang sejenak. Kita resapi musiknya, kita rasakan, biarkan semua energi yang tadi pagi terbuang itu menyatu kembali. Biarkan semuanya menjadi tenang, yang ada hanya keheningan. Hilangkan sejenak beban-beban yang ada di kepala. Kita nikmati alunan musik ini agar menyerap dalam diri kita.
biarkan jiwa kita tenang, kosongkan hati dan pikiran supaya kita dapat menerima ilmu-ilmu yang akan diberikan, supaya menambah pengetahuan kita nanti dalam mendidik anak-anak. Sudah, jangan terlalu lama. Nanti malah pada tidur. Iya. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Apakah sudah mulai tenang? Gembrungsung tadi pagi, pikiran yang sumpek, yang pikiran-pikiran negatif mudah-mudahan hilang, luluh bersama musik yang tadi kita dengarkan. Terus Bu Anin sendiri, gimana perasaannya? Sudah siap? Insya Allah sudah mulai tenang. Sudah Bu tenang. Suryatila sudah siap ya? Kita mulai saja. Diseminasi pemahaman budaya positif UPTD SD Negeri Tanjung Wangi oleh Wijiati SPD CGP Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah serta adanya rasa peduli satu sama lain. Jadi, budaya positif ini sesuai dengan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Dengan budaya positif ini, kita itu dapat menumbuh kembangkan sikap gotong royong. Jadi tidak hanya sendiri-sendiri. Kelas saya itu kelas 4A, kelas 4B, Bu Tri misalnya kelas 2, Bu Yanti kelas 1, tidak seperti itu. Tapi budaya positif adalah menumbuhkan gotong royong dan melakukan kegiatan secara bersama-sama untuk kemajuan sekolah dan tentunya adalah mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Karena tujuan pendidikan itu hanya 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama yaitu murid, yang kedua murid, dan yang ketiga adalah murid. Jadi tujuan utamanya apa? Ya murid. Fokus kita hanya 3 itu dalam pendidikan. Budaya positif terbagi menjadi 6 subtema, yaitu yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua keyakinan kelas, ketiga teori motivasi, hukuman dan restitusi, keempat kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol restitusi, dan keenam adalah segitiga restitusi. Jadi nanti akan saya jelaskan satu-satu supaya Bapak Ibu tidak bingung dan mengetahui. Mungkin ini sebenarnya setiap hari kita itu ketemu dengan 6 ini, sudah tidak asing. Cuma kita hanya belum paham. Oh ternyata kita itu sudah melakukan ini, itu loh. Tapi kita belum paham apa namanya atau ini masuk kemana seperti itu. Jadi di sini tugas saya apa? Tugas saya hanya menebalkan yang tadinya masih bayang-bayang di pemahaman Bapak Ibu. Oh ini sebenarnya sudah saya lakukan kemarin di kelas saya, tapi saya tidak tahu namanya. Nah di sini kita akan belajar bersama-sama, kita akan berkolaborasi, akan bermusyawarah, akan saling tukar pendapat tentang 6 budaya positif yang akan kita ciptakan di sekolah di masa depan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin merupakan bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan
yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sebagai guru adalah teladan bagi murid-murid kita. Benar? Nah, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, yang mereka dapat lihat, yang mereka dapat dengar, akan mereka contoh di kemudian hari. Seperti itu. Karena apa? Lingkungan terdekat siswa, lingkungan terdekat murid, selain di rumahnya, di lingkungan keluarga, setiap hari mereka akan ketemu dengan kita, Bapak Ibu gurunya. Disiplin positif ini sangat penting sekali. Bukan untuk tujuan-tujuan eksternal. Tujuan-tujuan nanti akan saya jelaskan, tujuan-tujuan yang dari luar. Tapi tujuannya adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau bahasa Jawanya apa? Ajineng diri saka ing lati. Nah, ajine jiwa ana ing busana. Jadi yang bisa menghargai diri kita sendiri, yang memberikan nilai kepada diri kita sendiri adalah kita, bukan orang lain. Kalau kita sudah berbuat baik, mencontohkan yang baik, menjadi teladan yang baik bagi murid-murid kita, penilaian orang terhadap kita juga akan baik. Dan yang paling penting, kita akan menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Kalau kita sekarang, apalagi dalam dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan itu terangkum dalam profil pelajar Pancasila. Sudah hafal Bapak Ibu? Mudah-mudahan hafal semua. Karena apa? Apalagi yang mengampu kurikulum merdeka tahun ajaran 2024-2025, bukan yang digembor-gemborkan, bukan ganti kurikulum. Maksudnya apa? Semua satuan pendidikan sudah menggunakan full kurikulum merdeka. Kalau kemarin masih kelas 1, 2 dan kelas 4 dan kelas 5 ya, kelas 3 dan kelas 6 belum menggunakan kurikulum merdeka. Tapi untuk tahun ajaran ini 2024-2025 semua wajib menggunakan kurikulum merdeka. Jadi sebelum kita itu mengajarkan ke anak-anak, menyampaikan ke anak-anak, kita harus paham dulu apa itu kurikulum merdeka, apa itu profil pelajar Pancasila. Hafal? Hafal? Ada lagunya kan ya? Ya. Coba sekarang kita bareng-bareng nyanyi. Kalau yang sudah ingat nanti memandu temennya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nih, jadi nilai-nilai kebajikan itu semuanya terangkum dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang akan dicapai dan yang diinginkan atau tujuan dari pendidikan nasional kita. Anak-anak kita diarahkan untuk dapat menguasai nilai-nilai kebajikan. Karena apa? Dengan nilai-nilai kebajikan yang mudah-mudahan dapat kita tanamkan di sekolah, maka itu akan menjadi bekal mereka dalam menghadapi nanti kehidupan setelah sekolah, kehidupan di masyarakat, seperti itu. Terus kemudian, kenapa beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia ditempatkan pada posisi yang paling
Posisi pertama pada profil pelajar Pancasila. Ayo, ada yang bisa menjawab? Ya, Bu Anik Sendari. Karena bagaimanapun agama adalah fondasi untuk kehidupan, melakukan kegiatan kehidupan dan merupakan salah satu ciri kalau memang bangsa Indonesia itu percaya kepada Tuhan yang Maha. Iya, tepuk tangan untuk Bu Anik Sendari. Betul sekali Bapak Ibu guru hebat ya. Jadi karena agama itu adalah fondasi. Kalau fondasinya itu baik, fondasinya itu kuat, mudah-mudahan segala lini kehidupan dan yang lainnya akan mengikuti. Itu. Terus seperti ini juga. Kalau fondasinya itu baik, agamanya baik, mudah-mudahan akhlaknya juga baik. Ya kan? Setinggi apapun murid kita, anak-anak kita, kalau tidak dibarengi dengan akhlak yang baik, kita pasti akan menemukan kekurangan. Dalam apakah kekurangan itu dalam diri kita atau dalam pengajaran kita, seperti itu ya. Jadi yang pertama kali ditanamkan adalah akhlak dulu. Dari apa? Dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti itu. Ini nilai-nilai kebajikan seperti tadi. Terus kemudian ada keyakinan kelas. Nah ini saya sendiri, di kelas saya sendiri memang belum saya terapkan keyakinan kelas. Tadinya saya menerapkan itu adalah peraturan kelas. Nah bedanya apa? Nanti akan kita bahas. Keyakinan kelas merupakan persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid. Jadi tidak hanya guru yang berpartisipasi di situ, kita akan sharing, akan tukar pendapat dengan murid. Kira-kira keyakinan apa yang ada yang akan kita laksanakan di kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelas harus berpihak pada murid dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Biarkan mereka berpendapat, apapun pendapat mereka kita hargai. Tapi nanti kita akan memilah-milah keyakinan-keyakinan mana yang akan kita laksanakan di kelas kita. Boleh nanti keyakinan kelas itu kita tulis. Kalau yang misalnya tulisannya bagus, diukir-ukir supaya muridnya senang bacanya. Kenapa? Karena itu yang akan setiap hari mereka lihat untuk menarik minat mereka. Setelah itu mudah-mudahan akan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kalau tidak bisa supaya awet, bisa di print, dijadikan banner, dilaminating juga boleh. Kalau laminating bannernya kan kecil ya Bu ya, di print di banner supaya besar awet. Kemudian guru hanya sebagai fasilitator. Jadi kita itu hanya memfasilitasi mereka. Biarkan mereka beride, memberikan saran mereka. Karena apa? Sebenarnya murid-murid kita itu adalah murid-murid yang unik. Mereka itu punya kemampuan, punya nalar, punya pikiran yang luas. Kadang-kadang malah kita itu kalah dengan mereka pikirannya. Seperti itu. Jadi kita itu hanya sebagai fasilitator untuk mereka, untuk memfasilitasi mereka mengeluarkan apa yang ada di pikiran mereka. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Ini jadi menyeluruh. Kemudian dalam membuat keyakinan kelas itu tidak boleh ditulis dengan kalimat negatif. Jadi misalnya kalimat negatif, dilarang membuang sampah pada tempatnya atau dilarang menjahili teman. Itu adalah kalimat negatif. Kita ubah, walaupun mereka berpendapat seperti itu tidak apa-apa, tapi kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi kalimat positif. Menjaga kebersihan kelas. Sama tidak? Artinya nanti dilarang membuang sampah. Nah seperti itu. Jadi kita arahkan mereka menjadi kalimat-kalimat positif. Tujuannya
apapun yang positif di sekitar mereka mudah-mudahan akan lebih menyerap daripada kita selalu menjejali mereka dengan kalimat-kalimat negatif. Walaupun artinya sebenarnya adalah sama. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, ini keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak usah terlalu banyak. Yang meniskan saja, yang penting-penting saja poin-poinnya. Terus kemudian keyakinan kelas itu kapan sih biasanya kita buat? Di awal Di awal tahun ajaran baru. Kenapa di awal tahun ajaran baru? Karena kelas kita biasanya berubah, murid-murid kita berubah, berganti. Nah, saat itulah saat yang tepat untuk membuat keyakinan kelas kita. Terus apakah keyakinan kelas kita itu harus sama dengan keyakinan kelas lain? Tidak harus sama. Kalau misalnya sama, ya tidak apa-apa. Yang penting itu kan apa? Atas usulan dari murid-murid kita. Ini teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Menurut Yane, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita manusia setiap melakukan tindakan atau perbuatan itu sebenarnya hanya 3 motivasinya. Motivasi perilakunya itu hanya 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya seperti ini. Ketika misalnya kita sebagai guru ada aturannya di sekolah, ya Bapak Ibu ya. Misalnya setiap hari Senin Bapak Ibu guru menggunakan pakaian tenda lengkap, artinya lengkap, ada nenteknya, ada lambang siger, ada topi, setelah itu pakai topi, pakai sepatu dan kaos kaki. Kenapa? Karena setiap hari Senin kita akan melaksanakan upacara bersama dengan murid kita. Nah, suatu saat saya itu datang dengan sudah seperti itu, sesuai dengan aturan yang berlaku, sudah memakai pakaian lengkap, siap untuk menghadapi upacara, mengikuti upacara bersama anak-anak. Nah, saya akan menanyakan dengan diri saya sendiri, motivasinya apa? Kenapa saya melakukan seperti itu? Ada 3. 1 yaitu tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya karena kita tidak tidak berseragam lengkap, misalnya ditegur kepala sekolah misalnya, atau misalnya ada keyakinan sekolah yang menyatakan kalau tidak memakai seragam lengkap akan mendapat sanksi. Untuk menghindari itu, saya makanya memakai seragam lengkap. Itu berarti keyakinannya atau motivasinya itu bersifat eksternal, keyakinan yang berasal dari luar diri kita. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mendapat pujian. Bu Wiji ini datangnya selalu pagi, hebat misalnya. Atau di sekolah-sekolah lain, pengalaman dari teman-teman kami yang CGP itu, jadi di sekolah mereka ada suatu program yang menilai kerajinan Bapak Ibu gurunya. Jadi nanti di akhir tahun itu ada catatan khusus, misalnya di sini misalnya Bu Eka ini ya, Bu Eka itu rajin sekali tanpa terputus, kontinu, berkelanjutan. Nah, nanti penilaiannya di akhir itu berarti Bu Eka menjadi guru teladan misalnya. Nah, di sini ini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya motivasinya itu juga masih bersifat eksternal, bersifat dari luar.
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya apa? Setiap kita melakukan suatu kebaikan, setiap kita melakukan tindakan itu berasal dari dalam diri kita. Memang kita itu ingin menghargai diri kita sendiri. Itu disebut sebagai motivasi internal yang dari dalam diri kita. Karena apa? Yang bisa menilai diri kita adalah kita, yang bisa menghargai diri kita adalah kita. Nilai diri kita yang ciptakan. Kalau zaman dulu masih ingat Pak pengawas kita, Pak Zulkifli, nama lengkapnya siapa ya? Pak Zulkifli. Ya. Ya, Pak Zulkifli. Jadi beliau jika memberikan apa namanya ya, anak-anak lah ya kepada bapak ibu gurunya seperti ini. Saya masih ingat betul. Jadi kata Pak Jul, jadilah guru yang bermutu, jadilah guru yang berdaya jual tinggi. Maksudnya bukan kita menjual ilmu, tapi artinya ketika kita menampilkan apa yang ada dalam diri kita, kebaikan-kebaikan kita, maka itu yang akan dilihat juga oleh orang lain. Maka orang lain juga secara otomatis akan menghargai kita. Oh, bisa jadi dijadikan contoh, gitu kan? Jadi motivasi orang. Oh, ibu itu sangat rajin, ibu itu seperti ini. Orang lain bukan ditujukan ke kita. Terus saya inginlah seperti itu. Nah itu. Jadi kita sebagai guru itu adalah model ya Bapak Ibu ya. Model dan selebritis di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Itu. Jadi segala tindakan, segala perilaku kita itu dinilai oleh masyarakat. Karena apa? Kita menyandang gelar guru. Ya, digugur dan ditiru. Pekerjaan yang dimanapun itu akan tetap disebut. Itu seperti itu. Jadi walaupun kita di rumah disebutnya kita tetap bu guru, tetap pak guru. Kita ikut lewat, ya disebutnya bu guru. Oh itu putri, oh itu guru saya. Seperti itu. Jadi kita akan selalu diawasi. Kenapa? Karena kita adalah selebritis di lingkungan kita. Apalagi kalau anak-anak kita itu model. Kita itu model bagi mereka. Ada yang seperti ini. Ketika saya datang, saya belum salam, belum duduk, masih ikut membawa perlengkapan mengajar. Tiba-tiba mulut saya nyeletuk. Saya senang loh ketemu Bu Wiji. Saya senang loh, saya pengen besok kalau besar itu seperti Bu Wiji. Dalam diri saya itu bangga. Kenapa? Berarti saya itu bisa memberikan motivasi ke anak tersebut supaya nanti masa depannya itu apa namanya bisa lebih baik lagi seperti itu. Karena apa? Kita itu model gitu loh. Kita itu model apa yang kita lakukan itu akan selalu menjadi panutan bagi anak murid kita. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada yang namanya hukuman dan konsekuensi. Nih, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Yang selanjutnya diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Artinya hukuman itu sesuatu yang kita berikan ketika anak itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau keyakinan yang telah kita buat. Hukuman itu tidak terencana. Jadi misalnya ada anak yang telat masuk kelas misalnya, kita tidak menanyakan apa penyebab mereka telat masuk sekolah, terus alasannya apa. Jadi begitu datang, oh kamu masuk, iya Bu,
berarti sudah dibahas dan disetujui oleh murid ataupun guru. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Nah, ini kalau konsekuensi itu berarti sudah dibuat peraturan. Misalnya anak yang telat 5 menit misalnya menyapu halaman di depan kelasnya, anak yang telat 10 menit misalnya ngosek WC misalnya. Jadi mereka itu sudah tahu apa hukumannya kalau saya telat, apa hukumannya jika saya melanggar peraturan. Nah, itu namanya konsekuensi, sudah terencana. Itu ya. Itu bedanya. Kalau hukuman tadi adalah sesuatu yang tidak direncanakan, tiba-tiba, pokoknya spontan. Oh, ada anak yang tidak memakai atribut misalnya. Oh, hari ini nyapu. Oh, besok keliling lapangan misalnya. Suka-suka kita sesuai yang ada dalam pikiran. Tapi kalau konsekuensi sudah direncanakan. Ini yang ketiga. Yang ketiga itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi antara hukuman, terus tadi apa? Konsekuensi, ada satu lagi namanya restitusi. Restitusi itu menurut saya adalah tahta tertinggi dari penyelesaian masalah, ya kan? Jadi kalau hukuman itu secara spontan, konsekuensi terencana. Nah, kalau restitusi itu adalah siswa yang menentukan sendiri. Nah, ini ciri-ciri restitusi, nanti di belakang akan ketahuan restitusi itu seperti apa. Ciri-cirinya yaitu restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, kenapa hari ini terlambat? Bu, adik saya tadi tidak ada yang jaga, misalnya. Atau Bu, saya tadi bangun kesiangan. Kenapa bangun kesiangan? Tadi malam saya nonton YouTube sampai jam 12. Akhirnya saya bangun kesiangan dan telat. Apakah dihukum? Kita cari dulu. Nah, terus tindakanmu benar apa tidak? Tidak. Terus besok lagi apa yang akan kamu lakukan supaya tidak mengulangi kesalahan seperti ini? Misalnya menjawab, oh saya besok akan bangun lebih pagi, akan menyiapkan segala perlengkapannya di sore hari. Terus saya tidak nonton HP sampai larut malam. Nah, itu namanya restitusi. Jadi mereka itu belajar dari kesalahan-kesalahan mereka. Apa yang mereka perbuat akan diperbaiki di masa mendatang. Nah, terus restitusi memperbaiki hubungan. Artinya hubungan antara siswa dan guru. Kenapa kok memperbaiki hubungan? Karena ketika kita menghukum, disadari atau tidak, itu akan menyebabkan atau menimbulkan benang merah antara murid dan guru. Oh, Bapak itu dulu Pernah lempar aku pakai Nah, benar. ingatan terus teringat. Iya, saya pun seperti itu. Saya itu perempuan zaman dulu, zaman SD itu, ya tahu sendiri ya kita, murid-murid kita juga sama. Kita tahapnya sekolah dasar SD itu memang seneng-senengnya ngobrol, ya kan? Padahal menurut saya kalau ngobrolnya saya itu tidak sampai teriak-teriak menurut saya sendiri, tapi kan dulu gitu kan dibandingkan teman-teman yang lain. Suatu saat saya pernah dilempar penghapus dengan guru saya. Apakah itu tertanam? Tertanam dalam diri saya sampai sekarang. Seperti itu. Jadi begitupun Bapak Ibu ketika menghukum anak muridnya, itu akan tertanam. Nah, kalau hanya tertanam mereka menyadari kesalahan, oke. Kalau jadi dendam, kalau jadi doa mereka, itu kan. Nah, seperti itu. Terus restitusi itu menguatkan.
menjatuhkan mental mereka. Ketika mereka sudah jatuh mental, akhirnya mereka akan ngedon, mereka akan tidak akan percaya diri dengan teman-temannya. Bahkan masuk kembali ke kelas pun mereka membawa hati mereka yang tersayat. Tersayat terlalu melankolis ya. Jadi seperti itu, kita kuatkan dulu mereka sebelum akhirnya ya sama, akhirnya kita akan memberikan mereka mencari solusi untuk masalah mereka sendiri gitu. Tujuan kita sama, untuk memperbaiki perilaku mereka yang kurang pas, tapi dengan cara yang berbeda. Seperti itu. Restitusi fokus pada solusi. Dan solusi itu diberikan oleh mereka sendiri. Kita hanya mengarahkan. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini nanti di bawah ada. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini ada tindakan guru. Terlihat ya Bapak Ibu? Ya. Tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di sini Bapak Ibu nanti saya bagi kertas ya. Silakan Bapak Ibu tulis, ini tidak usah ditulis. Cukup ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja di sini. Nah, setelah itu nomor 1 ditulis hukuman atau konsekuensi. Ya. Nah, seperti itu. Kalau akan dibagikan. Ingat, ketika kita membuat pilihan, nanti akan saya tanya alasannya kenapa memilih hukuman atau konsekuensi. Nanti kalau yang sudah, silakan langsung ditempelkan di papan tulis. Ya, ingat awas kalau nulisnya di bagian yang tidak lengket. Dilihat dulu yang lengketnya yang di mana. Hukuman atau konstitusi. Satu boleh deh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itu masuk hukuman atau masuk konstitusi? Itu aja. Soalnya tidak bisa ditulis tindakannya. Nomor ini Ya, satu konsekuensinya yang Boleh yang sudah selesai silakan langsung ditempelkan ke papan tulis. Ingat, hukuman adalah sesuatu atau tidak direncanakan, ya, tidak dikonsep. Itu adalah hukuman. Kalau konsekuensi berarti sudah direncanakan duluan, sudah disampaikan. Misalnya telat berapa menit, konsekuensinya apa. Jadi murid-murid itu sudah tahu apa yang mereka lakukan dan apa konsekuensinya. Tenang saja, kalau misalnya kurang pas tidak akan dihukum, ya. Itu kan pendapat kita, tidak apa-apa, namanya
depan. Ditempelkan. Ayo ditempelkan. Enggak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nanti kita bacanya diputar ya. Ayo Pak Aris, silakan. Ditempel di papan tulis, Mas. Oh, Bu Eka kok dibalik lembarnya? Sengaja nih. Iya, Bu Eka sengaja terbalik nulisnya. Hukuman, konsekuensi, hukuman. Oke. Yang lainnya masih ditunggu. konsekuensi Pak Anies sudah lewat sini Pak, lewat sini. Oh dengan Bu Suryatila sudah. Kalau puisi ini wis dadi. Oh, ada kawannya jempalik. Oh iya. Kancane itu. Karena saya ada temannya. Oh Bu Imus ini langsung konsekuensi hukuman konsekuensi hukuman. Masuk YouTube kan. Lo masuk YouTube. Masuk. 6. Oh tidak apa-apa Bu. Mirip-mirip. Oh nempelnya di samping. Ya. Sudah semua ya Bapak Ibu. Setelah ini akan saya bukakan. Dedeng. Jawabannya. Ada yang salah ternyata. Dicek, Bu. Tikus hukuman. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi Hukuman. karena terlambat ke sekolah. Hukuman, konsekuensi. Siapa yang menjawab konsekuensi? Saya tidak ingat Bu, punya dengan yang mana? Ada catatannya itu konsekuensi karena Yang mana? Yang ini? bukan tengah-tengah. Ini konsekuensi Bu Ani Sundari. Ya, silakan. Karena kalau menurut saya tadi di situ saya tidak akan terlambat lagi dari kata itu kata positif. Iya. Tidak memberikan apa tadi yang kata negatif. Mm-mm. Itu pikiran saya Oh tadi. ya tidak apa-apa namanya kita kan berpendapat nih Bapak Ibu. Tidak ada yang salah kita berpendapat, ya kan? Boleh? Terus lagi yang kedua yaitu mengelilingi lapangan basket. Itu termasuk hukuman. Ada yang konsekuensi? Tidak ada. Jadi yang kedua memang hukuman. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu termasuk adalah fisik, ya kan? Ya fisik. Karena kalau konsekuensi itu biasanya tidak melakukan apa hukumannya fisik, tidak seperti itu. Terus yang ketiga yaitu mulai diminta untuk push up. Jelas ya? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pasti konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena beresiko konsekuensi. Mulai disuruh untuk tidak menggunakan sepatu, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit. Ini Oh, itu bisa apa konsekuensi? Mungkin karena lebih khusus ke pelajaran PJ lokal. ya seperti tadi yang saya katakan. Jadi karena di sini ada waktunya. Jadi apa namanya sudah terukur mereka, sudah terarah. Itu kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Benar apa salah? Benar semua Bu. Benar semua.
ya, anak remaja SBT, apalagi kita bapak ibu gurunya ya. Ya. Cluenya adalah lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Aduh. Oke? Siap. Boleh berdiri dulu supaya seru. Siap. Kita yang main duduk dari tadi. Cluenya sekali lagi adalah lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Oke, siap? Siap. Pemanasan dulu. Hidung. Hidung kemek. Konsentrasi, lakukan apa yang saya lakukan, jangan lakukan apa yang saya katakan. Telinga. Ikutin aja loh. Ikutin yang saya lakukan. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang agak cepat ya. Agak cepat. 1, 2, 3. Telinga, mata, hidung, mulut, tangan, kaki. Enggak apa-apa. Lebih cepat lagi bisa? Bisa. Pipi, hidung, telinga, mata, mulut. Sudah? Sudah, tepuk tangan tuh. Nah, silahkan duduk lagi. Seperti itu aja. Itu aja kita sudah. Ya kan? Nah, seperti itu. Iya. Jadi apa namanya, hal-hal kecil seperti itu kadang-kadang kita itu melupakan di dalam kelas kita. Jadi anak itu, iya betul. Anak kita itu apalagi kalau anak-anak SD itu adalah siswa-siswa atau murid-murid yang aktif sekali. Mereka itu punya cadangan energi yang berlebih memang. Jadi mereka itu tidak akan bisa selama 2 kali 24 jam itu fokus ke pelajaran, tidak akan mungkin bisa gitu. Jadi apa, mereka akhirnya ngobrol lah, lari sana sini. Nah, ice breaking ini tujuannya apa? Untuk mengembalikan fokus mereka lagi, untuk menghibur mereka supaya apa? Ya kayak seperti kita itu sudah belajar dari tadi, kita refresh dulu, ngantuk, mengembalikan semangat, charge energi. Nah ini sangat penting sekali, namanya posisi kontrol restitusi. Nah, dalam posisi kontrol itu kita sebagai guru mempunyai 5 posisi kontrol. 1, menghukum. 2, membuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. Dan 5 adalah manajer. Kita pada posisi yang mana? Kita lihat sekarang. Yang pertama yaitu kita pada posisi menghukum. Sambil senyum-senyum ya Bapak Ibu ya. Kita pada posisi penghukum adalah yang pertama. Kenapa senyum-senyum? Oh, kayaknya saya ini. Nada suara tinggi, bahasa tubuhnya, matanya melotot. Susah kalau misalnya, ya susah kalau misalnya itu matanya sipit. Bukan melotot, matanya tetap sipit. Setelah itu, setelah melotot, jarinya nunjuk-nunjuk. Nah, terus nunjuk-nunjuknya itu sambil apa namanya,
sebagai teman, nada suaranya ramah, akrab. Kalau kita supel ya, sebagai guru supel, bahasa tubuhnya merapat pada murid, tersenyum, jenaka. Jadi kalau misalnya ada anak yang salah, sini, nggak apa-apa, besok lagi jangan seperti itu. Nah itu sebagai teman, kita mengakrabkan diri dengan anak sebagai teman, bukan menghukum, bukan juga merasa bersalah. Jadi anak enjoy aja merasa kesalahanku, oh ternyata tidak dihukum, ternyata hanya dikasih tahu, gitu kan. Ada anak yang setelah seperti itu besok tidak berani lagi melakukan kesalahan, tapi juga ada negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, itu negatifnya. Kita dekat dengan anak karena kita terlalu dekat, jadi tidak disegani dengan anak. Anak tidak memberi batasan kepada kita. Oh, nggak apa-apa, besok kalau misalnya salah lagi tidak dimarah misalnya. Kita bebas melakukan kesalahan. Ada yang seperti itu. Itu adalah dampak negatif dari posisi kita sebagai teman. Yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi pada posisi pemantau ini kita sudah punya konsekuensi atau peraturan-peraturan yang ada dalam sekolah atau kelas kita. Misalnya seperti tadi konsekuensi tadi ya. Terlambat 5 menit misalnya membersihkan halaman depan sekolah, itu konsekuensi. Jadi kita sebagai pemantau, kalau ada yang telat, kamu telat nak? Iya bu, telatnya berapa menit? 5 menit. Apa konsekuensinya? Nah, kita hanya seperti itu. Kita hanya mengingatkan peraturan-peraturan yang ada. Itu namanya konsekuensi pemantau. Nah, ini adalah posisi goalnya. Posisi tertingginya adalah sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi di sini posisi manajer itu adalah posisi kontrol guru tertinggi pada segitiga restitusi. Kita sebagai posisinya di mana? Kalau kita bisa, kita berusaha dan kita belajar, kita sebagai posisi manajer. Pada posisi manajer ini tidak hanya kita itu akan menyadarkan murid, tapi kita juga berlatih murid itu menjadi menciptakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Posisi di mana murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi mereka tahu apa yang mereka lakukan, mereka sadar kesalahan mereka. Setelah itu kebutuhan apa yang mereka capai dengan berbuat kesalahan tersebut dan apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Itu posisi kita sebagai manajer. Susah sekali. Tapi apa salahnya kalau kita sedikit demi sedikit kita belajar. Kita kurangi posisi-posisi kita yang biasanya seperti saya sendiri posisi penghukum, ya kan, posisi penghukum, posisi apa tadi yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kita berusaha dulu setidaknya kita menjadi posisi pemantau. Setelah itu baru kita meningkat lagi ke posisi manajer. Itu tidak hanya posisi manajer tidak hanya diterapkan di sekolah kita, diterapkan di kelas, tapi juga kita berlatih bisa nanti diterapkan di rumah seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Nih. Jika yang ingin kita capai pada posisi kontrol segitiga restitusi adalah manajer, kita memerlukan segitiga restitusi ini. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas,
Yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kemarin Ibu juga saya juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Kalau Bapak Ibu yang ada di kantor kemarin ya, ada Bu Ami juga, ada Bu Imus. Jadi saya membuat praktik segitiga restitusi dengan anak-anak saya, 2 anak, Afifah dan Lana, kemarin itu kelas 4. Jadi apa? Mereka saya buat skenario untuk menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Artinya setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Misalnya seperti ini. Misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, yang berantem bersama teman, dengan temannya berantem pas waktu istirahat. Kita pernah mengalaminya ya Bapak Ibu ya. Terus jangan tiba-tiba langsung kita itu marah, kita langsung menghukum, jangan. Jadi ada namanya menstabilkan identitas. Kita tanya dulu apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan dengan temanmu. Gak apa-apa, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya kamu, tidak apa-apa, kita perbaiki lagi. Itu namanya menstabilkan identitas, tidak menyalahkan langsung. Nah, setelah menstabilkan identitas ada validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu dalam diri manusia ada 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nanti setelah ini akan ada kebutuhannya. Jadi kebutuhan anak itu apa sih? Ada yang kebutuhan dia itu memang butuh kebebasan. Dia itu pokoknya senangnya bebas. Dan itu kita tidak bisa membatasinya karena itu kebutuhannya mereka. Kebutuhan akan kasih sayang. Anak-anak kita misalnya yang maaf ngomong kalau di rumah itu hanya dengan mbahnya, kurang komunikasi misalnya. Mereka butuh perhatian kita, butuh kasih sayang kita. Mereka usil sebenarnya untuk menarik perhatian kita. Karena apa? Mereka merasa di rumah itu kurang kasih sayang. Mereka ingin mendapatkan dari kita. Itu. Terus lagi ada yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, tadi keyakinan kelas itu sangat penting. Keyakinannya kelas kita apa? Menghargai teman. Apakah tindakanmu itu sudah mencerminkan seperti itu? Oh tidak. Terus apa nanti yang akan kamu lakukan? Nah seperti itu. Itu namanya segitiga restitusi. Tidak hanya kita memberikan hukuman kepada anak yang bersalah, tapi kita telusuri dulu. Itu pada posisi manajer. Nah, di sini ada lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrolnya guru itu sebagai apa? Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang pertama apa? Ya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ceria. Manajer. Nanti kita validasi di bawahnya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Siap? Ya, yang pertama membuat orang merasa bersalah tadi. Sudah dengan lembut, dengan pelan-pelan. Pokoknya menyentuh banget, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi ketika melakukan kesalahan itu mereka sudah aduh, gitu kan. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya menghukum. Jadi kalau
hukum. Nah, itu. Terus kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan atau belum paham dari penjelasan yang saya tampilkan tadi? Boleh bertanya, boleh. Untuk yang kamu selalu yang paling terakhir itu bukan patokan seperti dari kalian itu kan kesannya kita kayak selalu tahu tentang dia, berarti tidak begitu ya? Kan itu pemantau kan? Oh, Kesannya kamu selalu yang paling terakhir, kesannya kita itu mantau dia terus. Oh ya, jadi yang terakhir ya Bu Ani ya, kamu selalu yang paling terakhir. Jadi kalau seperti itu, kenapa di sini penghukum? Karena kalau misalnya seperti itu kan sama dengan kalimatnya yang di atas sebenarnya. Kamu tidak pernah melakukannya dengan baik. Nah itu, jadi kata-kata itu adalah kata-kata yang kasar gitu. Tidak apa-apa nak, besok dicoba lagi lebih cepat. Artinya sama, tapi dengan cara dan kalimat yang berbeda maka akan menyebabkan hasil yang berbeda juga. Berarti nada itu tidak berpengaruh ya? Maksudnya begini. Kenapa? Nada. Saya kan orangnya lembut sama orang kasar. Kamu masuk. Itu kan nadanya tinggi. Ya. Kamu masuk. Biasa gitu. Kayak misalkan kamu hari ini, kamu hari ini. Berarti nada tidak berpengaruh gitu. Atau Nada berpengaruh, Bu. Nada berpengaruh. Nada dan apa yang diucapkan. Misalnya seperti ini, ada yang orang memang tipenya itu lembut, tapi bahasanya seperti silet. Misalnya sambil kita gemeng ya, bahasanya halus. Kamu ini setiap hari ya seperti ini kerjaannya membuat masalah. Pelan. Tapi Iya, tapi sama dengan seperti ini. Kamu ini, nah itu seperti itu. Jadi tidak hanya dengan kata-kata yang keras seperti itu, tapi ada memang, ya kan orang nggak hanya tipe bahasanya atau tipe suaranya yang besar. Ada yang halus, tapi mereka ternyata bisa mengena juga. Ternyata. Jeru. Berarti bukan nada, tapi kalimatnya. Kalimatnya. penggunaan kalimat. Terus lagi satu lagi akan saya tampilkan ini sudah berubah. Yang kasus 3. Nih, kasus 3. Kasus 2 ya? Sabrina. Oh ya, kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau menggunakan sepatu hitam, tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan yang berlaku dan mengatakan peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun, Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah.
Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Jadi ini adalah kasus Pak Lukman dan Sabrina. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu guru, ini termasuk posisi kontrol kita sebagai Hukuman. penghukum, ya, penghukum. Sudah ada aturannya tuh. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Adalah sebagai penghukum, ya, karena tidak mentolerir kesalahan murid, tidak memberi kesempatan murid, iya, tidak memberi penjelasan, memaksakan kehendak, ya kan? Tipe-tipe penghukum banget. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, dulu Pak ya, kalau Pak Lukman itu sebagai posisi manajer, apa yang akan dia lakukan? Manajer. Ya, manajer. Dia menanyakan dulu. Ya, menanyakan dulu alasannya, memberi toleransi. Iya. Jadi, kalau pada posisi manajer, selain kita tidak harus drastis ya, tidak harus langsung dihukum, tidak. Kita harus konfirmasi dulu menggunakan segitiga restitusi tadi, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ada lagi yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Tanya Bu, Boleh. posisi menjadi teman itu Oke. kelemahannya. Kelemahannya. Manajer memantau teman. Nah, di sini Ibu Suryatilah ya. Kalau posisi teman itu kan kita memposisikan diri sebagai teman dari anak tersebut. Artinya kita akan mengakrabi anak tersebut, kita akan mendekati, ya kan? Itu posisi teman. Terus hasilnya ada positif dan negatifnya. Di sini dituliskan kalau posisinya sebagai teman, positifnya dampaknya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ya, sebentar biasanya ada murid yang akrab dengan guru itu karena mereka menganggap kita itu sebagai teman. Iya, terus ada lagi posisi negatifnya, betul sekali. Negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi seperti ini, ketika kita bertindak sebagai teman untuk murid-murid kita, satu posisi murid akan menjadi akrab dengan kita, tidak segan dengan kita, tidak takut dengan kita. Tapi di sisi lain dia itu akan selalu tergantung dengan guru tersebut. Oh nggak apa-apa saya melakukan kesalahan sama Bu Wiji tidak dimarah misalnya, atau dibiarkan saja, atau hanya didekati saja. Jadi akhirnya kalau anaknya itu tidak sadar dengan kesalahannya, maka mereka akan melakukan kesalahan berulang-ulang. Nah itu kelemahannya. Lagi. Terus posisi yang ideal Bu Wiji gimana? Ya, posisi yang ideal. Iya, goal position atau posisi tertinggi, kasta tertingginya di posisi kontrol adalah posisi manajer. Nah, kita sebagai guru itu tadi dituntut untuk selalu belajar supaya kita dapat menjadi atau belajar menjadi posisi kontrol seorang manajer. Sangat susah, tapi kita yakin ketika kita berusaha. Makanya itu seorang guru yang baik, ini kata-kata dari Bu siapa dulu pas waktu pembukaan CGP. Seorang guru yang baik adalah guru yang selalu belajar. Karena apa? Sesuai dengan pemikiran KHD, seorang guru itu berpihak pada murid yang menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Artinya kodrat alam itu di mana kita mengajar, di mana lingkungannya, ya di situ yang dilestarikan. Artinya dengan
budayanya daerah, budayanya dengan tata keramanya, dengan adat istiadatnya, kita kenalkan murid-murid kita dengan itu. Kemudian sesuai dengan kodrat zaman. Kodrat zaman seperti kita tahu sekarang ini, ya kan? Semuanya serba IT. Setelah itu kurikulumnya gonta-ganti. Kalau kita tidak mau belajar lagi sesuai dengan kodrat zaman, ya kita sebagai guru akan tertinggal. Gitu loh. Murid-murid kita tertinggal tidak? Pasti tertinggal. Kenapa? Kalau seperti kita ini, apalagi kalau usia-usia murid SD, itu seperti yang saya katakan, guru itu adalah model. Kalau gurunya seperti itu saja cara mengajarnya atau tidak upgrade pengetahuan, otomatis murid kita pengetahuannya ya seperti itu, gitu loh. Jadi guru yang baik adalah guru yang belajar sepanjang hayat. Itu tidak hanya muridnya yang belajar, tapi kita sebagai guru juga harus dituntut untuk tetap belajar. Geratur Bapak Ibu sama namanya kita kemampuannya tidak lagi sama dengan murid-murid kita. Kita pelan-pelan belajarnya. Cukup nggih? Nah, ini sebelum saya akhiri, saya ingin es briefing sekali lagi tapi tebak-tebakan. Oke, siap? Cluenya tiang bendera itu tegak. Oke? Cluenya adalah tiang bendera itu tegak. Jika M itu 2, jika M itu 2, maka Mimi itu berapa? 2. Mimi itu 2. Berapa? 6. 2 nih. 2. Atau 2. Jika M itu 2, maka Mimi 6. Kalau yang bingung, cluenya adalah tiang bendera itu 2. Kalau M itu 2, ya. Bendera itu 1, yang Ya. Kalau M itu 2, kalau Sony ada berapa? 3. Ada 3. Putri masih bingung. Satu lagi. Kalau M itu 2, maaf, N-nya ini N besar atau N kecil? besar semua. Kalau besar berarti dia bisa 3. Oh, berarti yang tegak itu Nah, karena saya mengatakan M itu 2. Kalau M-nya huruf kecil pasti 3, ya kan? Nah, M-nya 2. Jika M-nya 2, Sony berapa tadi? 3. Kalau M-nya 2, Sosro 0. ada berapa? 0. Ada berapa? 1. R-nya itu Kalau yang masih bingung nanti silakan tanya di belakang layar. Saya menunjuk kita semua. misalkan 6 itu 1 ya, 0 itu 1 berarti 6, 9 itu berapa kan? 20 ya. Iya, nah seperti itu Bu Ami, ya betul sekali. Cuma kita ganti tadi dulunya. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Yang materi hari ini cukup. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas dukungan Ibu Kepala Sekolah yang luar biasa sekali. Saya pokoknya mengatakan berulang kali di teman-teman CGP, Ibu Kepala Sekolah itu kepala sekolah yang luar biasa. Karena apa? Tipe kepala sekolah yang tidak bahasanya itu ngangel-ngangel gurunya untuk berkembang, mendukung gurunya untuk berkembang. Luar biasa itu kepala sekolah kita. Dan kepada Bapak Ibu guru, terima kasih banyak atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu hari ini yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan.
di sekolah kita untuk menuju sekolah yang lebih baik lagi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat pagi kita. Ayo silakan duduk. Kamu tahu kenapa ibu panggil ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya, benar sekali. Tapi kemarin kamu masuk kan? Iya, Bu, masuk, tetapi saya tidak mau mengumpulkan tugas. Iya. Semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Seperti Bu Wici juga pernah melakukan kesalahan. Namun setiap tindakan itu pasti ada alasannya. Kira-kira nih ya, Viva apa alasannya kok tidak mengumpulkan tugas? Saya capek dengan libur, soalnya malamnya seperti TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Bu. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan tidur terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan buku dari Bu Wici dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Ibu apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan kamu boleh istirahat sekarang ya. Terima kasih, Bu Wici.